Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Galang. Di tutorial kedua ini, kita akan melanjutkan untuk membuat aplikasi kuis sederhana dengan menggunakan App Inventor. Di bagian kedua ini, kita akan mendesain tampilan halaman permainan, lalu kita juga akan merancang logika permainan, kemudian dilanjutkan dengan membuat blok programming untuk halaman permainan, lalu setelah semua selesai, kita akan menguji aplikasi yang telah kita buat. Dan di akhir tutorial, saya akan menunjukkan bagaimana caranya mendapatkan file aplikasi Android untuk kita install di gadget kita. Oke, kita mulai tutorial bagian ini dengan melakukan konfigurasi pada halaman permainan yang telah kita buat di bagian pertama. Halamannya bernama Quiz 1. Pertama-tama, kita harus berpindah dahulu ke halaman Quiz 1. Kemudian, kita klik komponen Quiz 1 yang ada di jendela Components. Setelah itu, lakukan pengaturan seperti yang saya lakukan di jendela Properties. Selesai, langkah selanjutnya adalah memasukkan komponen yang kita butuhkan. Sebelumnya, saya akan jelaskan bagaimana susunan komponen halaman permainan yang akan kita buat. Halaman permainan akan terdiri dari 3 buah layout horizontal. Yang pertama saya namakan header di posisi paling atas. Kemudian yang kedua saya namakan soal yang terletak di bawah layout header. Dan yang terakhir saya namakan pilihan yang berada di posisi paling bawah. Layout horizontal ada di jendela palet pada kategori layout. Selanjutnya kita akan memasukkan komponen user interface. Saya masukkan 2 buah label ke dalam layout header dengan nama teks nomor dan teks hasil. Komponen label ada di jendela palet pada kategori user interface. Kemudian saya masukkan image dengan nama gambar soal ke dalam layout soal. Komponen image ada di jendela palet pada kategori user interface. Lalu saya masukkan 4 komponen button ke dalam layout pilihan. Keempat button tersebut saya namakan pilihan A, pilihan B, pilihan C, dan pilihan D. Komponen button ada di jendela palet pada kategori user interface. Yang terakhir, saya akan tambahkan button dengan nama kembali di luar semua layout yang ada. Saya ingin menunjukkan bahwa tidak semua komponen harus diletakkan di dalam layout. Oke, kurang lebih seperti itu. Sekarang silakan ikuti yang saya lakukan untuk membangun tampilan ini. Setelah semua komponen siap, saatnya kita lakukan proses konfigurasi. Ini adalah konfigurasi komponen layout. Silahkan di pause videonya jika ingin melihat lebih lama.
Dan ini adalah konfigurasi komponen label dan image. Yang terakhir adalah konfigurasi komponen button. Sekarang silahkan ikuti langkah saya untuk melakukan konfigurasi komponen. Kita akan melakukan konfigurasi komponen layout terlebih dahulu. Selanjutnya adalah konfigurasi komponen label dan image. Dan yang terakhir adalah konfigurasi komponen button. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian blocks programming. Bagian ini cukup kompleks, jadi kita perlu lebih fokus, sabar, dan teliti.
Langkah yang pertama adalah inisialisasi variabel dan list. Variabel adalah wadah yang dapat kita isi dengan suatu nilai. Dan nilai tersebut dapat berupa angka, huruf, kata, kalimat, dan lain-lain. Pada dasarnya, satu variabel hanya dapat menampung satu nilai. Agar variabel dapat menampung beberapa nilai, maka kita harus mengubah variabel tersebut menjadi sebuah list. List juga dikenal sebagai larik, deret, atau array. Pada halaman ini, kita membutuhkan 4 variabel, yaitu jumlah soal, soal sekarang, jawaban pemain, dan total benar. Selain itu, kita juga perlu 2 buah list yang bernama file soal dan jawaban benar. Nilai awal variabel dan list adalah sebagai berikut. Selanjutnya, ikuti langkah saya dalam membuat variabel dan list pada bagian blocks. Terlebih dahulu, kita masuk ke bagian blocks, lalu ikuti langkah yang saya lakukan. Oke, selanjutnya kita akan membuat logika permainannya. Sebelumnya perlu saya ingatkan bahwa besar kecilnya huruf memiliki arti yang berbeda. Maksudnya adalah pada contoh ini, kedua variabel tersebut tidaklah sama, meskipun memiliki kata yang sama. Pada variabel sebelah kiri, huruf I pertama dan huruf V merupakan huruf besar atau huruf kapital, sedangkan variabel sebelah kanan menggunakan huruf kecil semua. Hal ini yang seringkali menjadi penyebab gagal atau errornya sebuah aplikasi. Kembali ke proyek kita, logika permainan akan kita awali dengan membuat fungsi cek jawaban. Pertama, kita akan mengecek apakah jawaban pemain sesuai dengan jawaban benar pada soal saat ini. Jika sesuai, maka total jawaban benar akan kita tambah 1. Kemudian kita akan munculkan jawaban benar pada label teks hasil. Ikuti langkah saya menuliskan logika tersebut ke dalam bentuk blocks.
Ketika jawaban pemain telah dicek, maka sistem permainan akan menampilkan soal selanjutnya. Langkah tersebut kita lakukan dengan menambahkan variabel soal sekarang dengan nilai 1. Langkah selanjutnya adalah mengecek kondisi berakhirnya permainan. Kita akan mengecek apakah soal saat ini belum melebihi jumlah soal yang ada. Jika belum melebihi, maka tampilkan nomor soal saat ini pada label teks nomor. Setelah itu, tampilkan file soal yang sekarang pada gambar soal sehingga pemain dapat melihat soal saat ini. Ikuti langkah saya menuliskan perintah tersebut ke dalam bentuk blocks. Berikutnya, kita akan membuat kondisi ketika soal saat ini telah melebihi jumlah soal yang ada. Maka yang terjadi adalah gambar soal akan menampilkan file kuisselesai.png. Lalu, tombol untuk kembali ke halaman beranda akan muncul. Sebaliknya, tombol pilihan jawaban perlu dihilangkan. Saya hilangkan keempat tombol tersebut dengan cara menghilangkan layoutnya, sehingga secara otomatis apa yang ada di dalam layout juga akan menghilang. Yang terakhir adalah fungsi dari tiap button pada aplikasi kita. Masing-masing button pilihan memiliki fungsi untuk mengisi variabel jawaban pemain sesuai dengan nilainya. Misal tombol pilihan A, maka tombol tersebut akan mengisi nilai A pada variabel jawaban pemain. Setelah itu, tombol akan memanggil fungsi cek jawaban yang telah kita buat sebelumnya.
Sedangkan tombol kembali hanya akan memanggil perintah untuk berpindah ke halaman beranda atau halaman screen 1. Ikuti langkah saya menuliskan fungsi button ke dalam bentuk blocks. Untuk menguji apa yang telah kita kerjakan, buka aplikasi MIT AA2 Companion yang telah terinstal di smartphone kita. Proses instalasi sudah saya sampaikan di bagian pertama. Jika aplikasi telah terbuka, pilih fitur Scan QR Code. Setelah itu, kita beralih ke bagian browser. Untuk memulai koneksi, tekan menu Connect lalu pilih AA Companion. Kemudian, tunggu hingga muncul QR Code di browser kita. Lalu kita kembali ke bagian smartphone untuk melakukan scan QR Code dengan menggunakan aplikasi MIT AA2 Companion. Setelah proses sinkronisasi selesai, kita dapat menguji aplikasi yang telah kita buat. Yang terakhir, untuk menghentikan koneksi, kita dapat menekan tombol Connect, lalu pilih Reset Connection. Saya akan menunjukkan bagaimana hasil aplikasi di layar smartphone saya. Pertama-tama, buka aplikasi MIT AA2 Companion di smartphone kita. Kemudian pilih fitur Scan QR Code. Beralih ke bagian browser, pastikan saat ini kita berada di halaman beranda yang bernama Screen 1. Kemudian kita tekan menu Connect, lalu pilih AA Companion. Setelah itu akan muncul QR Code pada browser. Lakukan scan pada QR Code tersebut dengan menggunakan smartphone kita, lalu tunggu hingga proses konfigurasi selesai. Saat ini, aplikasi yang telah kita buat sudah muncul di layar smartphone saya. Selanjutnya, saya akan tekan tombol level pertama untuk mengakses halaman permainan. Ini adalah halaman permainan, dan telah muncul soal pertama. Di soal pertama, saya akan menjawab dengan jawaban benar. Dapat dilihat, nilai jawaban benar saat ini telah bertambah. Kemudian muncul soal selanjutnya. Di soal kedua, saya akan menjawab dengan jawaban salah. Dapat dilihat, nilai jawaban benar tidak bertambah. Ini adalah soal terakhir. Setelah menjawab soal ini, maka permainan berakhir. Tombol pilihan akan menghilang, kemudian muncul tombol kembali. Kita tekan tombol kembali untuk kembali ke beranda. Saat ini, kita telah selesai melakukan pengujian. Tekan menu Connect, lalu pilih Reset Connection untuk menghentikan koneksi. Selanjutnya, kita akan mengunduh file aplikasi Android agar aplikasi yang kita buat dapat diinstal di smartphone Android. Untuk mengunduh aplikasi, kita tekan menu Build, lalu pilih Save.apk to my computer.
lalu tunggu hingga prosesnya selesai. Saat ini, kita telah memiliki file aplikasi Android yang siap diinstal di gadget Android kita. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah menyelesaikan tutorial membuat aplikasi kuis sederhana dengan menggunakan App Inventor. Mudah-mudahan tutorial ini dapat memberi manfaat untuk kita semua. Saya Galang, dan sampai jumpa di video tutorial yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.